Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama gue Taufik Yugo Prastiko. Selamat datang channel gue. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang jalur masuk di UIN. Jadi di UIN tuh ada jalur masuk apa aja? Cek terus videonya. Jadi di UIN itu ada 5 jalur masuk. Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua itu ada SBMPTN, yang ketiga itu ada SEPAN PTKIN, yang keempat itu ada UMPTKIN, dan yang kelima itu ada UM atau ujian mandiri. Nah, untuk SNPTN dan SBMPTN itu nggak semua UIN tuh ada. Hanya beberapa saja UIN yang ada ujian masuk dari SNPTN dan SBMPTN. Dan untuk SEPAN PTKIN dan UMPTKIN itu semua UIN pasti ada. Dan untuk beberapa UIN itu SEPAN PTKIN dan UMPTKIN itu berlaku untuk jurusan keislaman aja. Jadi nggak semua jurusan tuh ada di jalur masuk itu. Biasanya untuk yang kasus kayak gini itu di UIN yang udah tertera 5 jalur kayak SNPTN, SBMPTN, itu mereka memisahkan kayak SBMPTN ini untuk jalur-jalur yang kayak umum, sedangkan yang UM ini untuk jalur yang keislaman, untuk kayak gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal gue jelasin sekarang. Simak terus videonya. Nah, untuk SNMPTN ini pasti kalian semua udah tahu kan apa itu SNMPTN. Jadi SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pelaksanaan SN itu biasanya secara serentak seluruh Indonesia. Jalur SN juga itu biasa disebut dengan jalur undangan. Pasti kalian udah pernah dengar di sekolah kalian. Ada kakak kelas kalian yang masuk di Universitas A dengan jalur SNPTN atau jalur undangan. Untuk kalian daftar jalur SNPTN, ini kalian memerlukan nilai lapor. Untuk pelajar SMA dan SMK yang sekolahnya 3 tahun, kalian memerlukan nilai lapor di semester 1 sampai semester 5. Sedangkan buat kalian semua yang SMK-nya 4 tahun, itu kalian memerlukan nilai lapor dari semester 1 sampai semester 7. Bukan hanya nilai lapor saja yang mempengaruhi kelulusan kalian di SNMPTN, tetapi juga dengan akreditasi sekolah. Nah, untuk kalian nih yang sekolahnya terakreditasi A, itu selamat. Kalian mempunyai peluang lebih besar dibanding sekolah yang lain. Karena untuk sekolah yang terakreditasi A itu memiliki kesempatan 50% lulusannya itu lebih unggul dibanding yang lain. Dan untuk sekolah yang B, akreditasinya B itu memiliki 30% peluang. Untuk sekolah yang terakreditasi C itu memiliki 10% peluang. Dan untuk sekolah yang tidak terakreditasi memiliki peluang 5% saja. Di jalur SNMPTN itu kalian bisa memilih 3 program studi di 2 universitas. Tapi dari 2 universitas tersebut salah satunya ada di kota kalian. Jadi kalau misalkan kalian bertempat tinggal di Lampung, itu salah satu universitasnya harus ada di Lampung untuk daftar SNMPTN. Nah, dan untuk satu universitas lagi itu kalian bebas memilih dimanapun yang kalian sukai dan kalian minati. Dan untuk program studinya itu menyocokkan dengan pilihan kalian. Kalian tertarik dengan apa di universitas tersebut. Pelaksanaan SNMPTN biasanya dilakukan di bulan Januari. Jadi tinggal 1 bulan lagi nih buat kalian semua buat daftar SNMPTN. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kalian cek atau tanyain ke pihak sekolah kalian masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke SBMPTN. Untuk kalian semua yang belum tahu SBMPTN itu apa, jadi SBMPTN itu adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di SBMPTN ini kalian menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau biasa dikenal dengan sebutan UTBK. Nah, nilai UTBK inilah yang bakal kalian gunakan untuk mendaftar SBMPTN di universitas yang kalian mau. Untuk SBMPTN sendiri itu bisa diikuti oleh pelajar SMA, MA, dan sederajat, dan juga paket C. Tetapi maksimal usianya adalah 25 tahun, nggak bisa lebih. Jadi buat ibu-ibu yang usianya 30 tahun nggak bisa ikut lagi untuk SBMPTN ini. Dan untuk pelaksanaan tesnya, untuk peserta yang tidak masuk di jalur SNPTN itu tidak bisa ikut jalur SBMPTN. Jadi buat kalian semua yang sudah lolos jalur SNMPTN itu dimohon untuk mengambil jurusan yang sudah kalian pilih. Buat SBMPTN ini, misalkan kalian memilih prodi Sosum, kalian bakal mengikuti tes TPS dan TKA itu dengan soal Sosum juga.
Dan buat kalian juga yang memilih prodi Saintek, itu bakal mengikuti tes TPS dan TKA Saintek juga. Namun berbeda buat kalian semua yang memilih prodi campuran. Itu kalian bakal mengikuti tes TPS dan TKA Sosum dan Saintek juga, kayak gitu. Untuk pendaftaran SBMPTN sendiri itu senilai 200.000 kalau misalkan nggak berubah. Dan untuk pendaftaran campuran itu agak sedikit beda, senilai 300.000. Saintek dan Sosum 200.000, sedangkan yang campuran 300.000. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini jalur masuk gua ke salah satu universitas Islam negeri. Jadi agak sedikit paham dan agak sedikit detail insya Allah ngejelasinnya. Tapi sedetail-detailnya gua ngejelasin tentang SPAN PTKIN, SPAN PTKIN ini nggak jauh beda banget sama SNPTN. Gue juga dulu ikut SNPTN, tapi nggak keterima karena ada kesalahan dari pihak sekolah dan universitasnya. Jadi agak sedikit dikecewakan kayak gitu. Dan banyak, bukan gue aja, tapi teman-teman seangkatan kita semua itu kena kayak gitu semua. Jadi buat kalian semua yang terima SNPTN dan gak diambil, itu nanti bakal ngefek ke adik kelas kalian, kayak kami sebagai korban. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena gue udah keterima di SPAN PTKIN dan teman-teman gue juga kebanyakan di SPAN PTKIN. Jadi kami masih satu universitas kayak gitu dan enak deket-deketan. SPAN PTKIN adalah seleksi prestasi akademik nasional PTKIN perguruan tinggi keagamaan Islam negeri gitu. Jadi agak panjang banget gitulah singkatannya. Nah, untuk nilai lapornya juga itu bakal digunain di semester 1 sampai semester 5. Untuk sekolah mana aja nih yang bisa masuk di SPAN PTKIN? Tentunya itu adalah SMA, SMK, MA, madrasah. Habis itu yang sederajat lagi lah, sama aja semuanya. Dan untuknya SPAN ini juga itu nggak bisa diikutin oleh paket C karena ini nih program dari sekolahnya. Terus yang untuk pendaftaran SPAN PTKIN ini biasanya dibuka di bulan Januari sesudah pengumuman pendaftaran gitu dari SNPTN. Jadi selang waktunya tuh nggak lama dari pengumuman SNPTN gitu. Untuk biayanya gimana? Untuk biaya SPAN PTKIN ini apakah kita harus bayar? Apakah kita tidak usah bayar? Untuk SPAN PTKIN itu kita nggak usah bayar lagi, sama aja kayak SNPTN. Itu kita nggak bayar juga gitu. Dan untuk SPAN PTKIN itu kita bisa memilih 2 program studi di 2 universitas gitu. Misalkan kalian memilih program studi pendidikan agama Islam dan jurusan ilmu Al-Quran tafsir kayak gue memilih jurusan pendidikan agama Islam yang pertama, habis itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Intan Lampung. Terus yang kedua lagi gue memilih di UIN, waktu itu UIN mana ya, UIN Aceh kalau nggak salah gue tuh kayak gitu juga. Jadi kalian memilih 2 program studi dan 2 universitas. Gak banyak yang mau gue sampaikan di SPAN PTKIN ini, karena SPAN PTKIN ini sama kayak SNPTN. Gak ada bedanya, cuman ini mengarahnya itu ke lebih prodi keislamannya kalau untuk SPAN PTKIN. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang UMPTKIN. Nah, UMPTKIN juga kasusnya sama nih kayak SBMPTN. Dia sama aja kayak SBMPTN, dia harus bayar, dia harus ngikutin tes. Tapi tesnya beda, tesnya itu sistem seleksi elektronik atau SSE. Untuk UMPTKIN, kalau SBMPTN kan tesnya itu TPS dan TKA. Tapi untuk UMPTKIN itu tesnya itu adalah sistem seleksi elektronik. Dan tesnya pun itu seputar tentang TKD dan TKB. Tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. Beda soal sih, tapi struktur soalnya tuh agak-agak mirip gitu. Di UMPTKIN juga kalian bisa memilih 3 program studi dan minimal 1 program studi di setiap universitas. Oke, kita langsung masuk ke jalur UM atau jalur mandiri. Untuk jalur mandiri ini udah gue sampein di awal, kalau misalkan jalur mandiri ini beda-beda di setiap universitasnya. Gue bakal nyampein jalur mandiri ini sesuai dengan universitas yang bakal gue sampein. Misalkan gue bakal nyampein Universitas Raden Intan, ya udah gue sampein semua nih jalur mandiri yang ada di Universitas Raden Intan apa aja gitu, di luar SPAN PTKIN, di luar UMPTKIN, itu gue bakal sampein semua ada jalur apa aja sih di Raden Intan ini. Nah,
Untuk pembahasan video seperti itu bakal gue sampein di video berikutnya. Jadi buat kalian semua yang baru pertama kali atau yang belum pernah subscribe channel ini, tolong di subscribe videonya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Untuk kalian semua yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Sampai jumpa video berikutnya dan bye-bye.